Baik, anakku sekalian, kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan trigonometri untuk persiapan penilaian harian matematika peminatan kelas 11. Oke, harga yang memenuhi persamaan 2 sin 2x min akar 3 sama dengan 0 untuk x 0 sampai 360 adalah oke. Jadi yang pertama, kalau kalimat soalnya seperti ini, kedua ruas ditambahkan akar 3 dulu ya. Atau istilah gampangnya akar 3x-nya pindah kanan. Minus pindah jadi positif ya. Lalu kedua ruas kalian bagi dengan 2. Berarti sin 2x sama dengan setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 ini kalian harus jadikan sebagai nilai sinus. Pertama kali bahwa nilai sinus yang hasilnya setengah akar 3 itu adalah sinus 60. Nah, ini di kuadran 1. Lalu nilai X-nya ada 2 kemungkinan. 2X sama dengan 60 ditambah K kali 360. Lalu jangan lupa yang kedua adalah 2X sama dengan 180 min alfa. Dalam hal ini 60 ditambah K kali 360 ya. Bagi 2 semua, berarti X sama dengan 30 ditambah K kali 180. Bagi 2, 120 langsung ya. Jadi 60 ditambah K kali 180. Lalu K-nya kita mulai dari 0 ya. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 30 atau 60. Yang kedua, kalau K-nya 1 berarti X-nya 30 tambah 180 ya. 30 ditambah 180 atau boleh juga adalah 60 ditambah 180 karena K-nya 1. Berarti kalau dihitung jadi 210 ya. 210. Lalu yang kedua adalah 240. Sehingga ada 4 nilai. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 30, kemudian 60 diurut ya, 210 dan 240 derajat. Bisa dipahami? Ya, jadi kalau ada ketemu cos sama dengan sin, maka salah satu harus diubah ya. Sin menjadi cos atau cos menjadi sin. Kalau kita ubah sin, kalian ingat bentuk bahwa sin alfa itu identik dengan cos 90 min alfa. Nah, jadi pakai yang ini ya. Sehingga dapat cos 90 min X plus 30. Berarti cos sama dengan cos 2X min 60 sama dengan cos 60 min X. Yang ini adalah alfa. Yang ini adalah min alfanya. Ternyata 3X sama dengan 120. K tambah 360. X sama dengan 40. Ditambah K kali 120. Mulai K-nya 0 ya, sampai dengan 2. Berarti yang memenuhi hanya 40, 160, dan 280. Sedangkan yang kedua, karena X-nya tidak boleh 0 dan tidak boleh 360, berarti 0 dan 360 tidak memenuhi. Baik, kita lanjutkan. Cos X yang memenuhi persamaan. Nah, kalau ini cos sama dengan cos ya. Oke, kalian tinggal pindah posisi aja. Sehingga didapatkan nilai cos 2X min 40 sama dengan cos X plus 20. Jadi ini hanya langsung aja yang pertama 2X min 40 sama dengan X tambah 20. Lalu yang kedua yang min alfanya. Jadi ditambah ya lupa. Ditambah K kali 360. Lalu 2X min 40 sama dengan minus X minus 20 ditambah K kali 360. Yang ini dulu kedua ruas kurangi X ditambah 40. Berarti X sama dengan 60 ditambah K kali 360. Karena 0 sampai pi sampai min 180 sampai 180. Untuk kasus yang ini kebetulan K-nya hanya 0 saja. Karena kalau min tetap di luar interval, plus juga di luar interval. Tapi yang ini memungkinkan lebih dari 1 K-nya. 2X tambah X jadi 3X,
min 40, pindah posisi jadi plus 40, jadi 20 ya. Ditambah K kali 360. Berarti X sama dengan 20 per 3. Ini pun biarin aja ya. 360 per 3, biar gampang nambahinnya. Nah, berarti kita mulai dari min 1 dulu Kaknya. Min 1 berarti 20 per 3 dikurang 360 per 3. Jadi min 340 per 3. Nah, 340 per 3 kan masih di antara min 180. Kemudian K-nya 0 berarti hanya 20 per 3. K-nya 1 masih bisa ya. 20 per 3 ditambah 360 per 3. Berarti 380 per 3 ya. Kalau K-nya 2 melampaui. Jadi jawabannya ada 4. Min 340 per 3. Kemudian 20 per 3. Kemudian 60. Dan 380 per 3. Jadi itulah nilai-nilai X ya. Yang memenuhi ya. Jadi sekali lagi kalau sudah sama dengan cos langsung saja ya. Alfa atau min alfa. Bisa dipahami? Oke, berikutnya. Nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, kosekan dan sekan ya. Ingat ya. Kosekan dan sekan. Di sini kosekan X plus 60 sama dengan sekan 90 min. Nah, 90 min kan berarti fungsi berubah ya. Jadi kosekan X plus 60 sama dengan kosekan juga 2X ya. Kosekan itu sepersin ya. Jadi sama saja kalau kita nyatakan sin 2X sama dengan sin X ditambah 60 ya, dibalik ya. Sepersin, ini juga sepersin. Tetapi ingat bahwa kosekan itu tidak akan ada pernah 0. Kalau sinus pernah 0, kalau kosekan tidak akan pernah 0. Nah berarti artinya berarti sinus 2X tidak boleh 0. Sinus 2X nggak boleh 0. Artinya berarti syarat 2X itu tidak boleh 0, tidak boleh 180 ya. Tidak boleh 360. Berarti si X itu tidak akan pernah 0, tidak akan pernah 90, dan tidak akan pernah 180. Begitupun yang kelipatannya ya. Nah sedangkan ini ada dua persamaan ya, ingat ya. Bahwa 2X sama dengan X plus 60 ditambah K kali 360. Atau yang kedua adalah, sebentar, ini posisinya jangan di sini deh. Atau 2X sama dengan 180 min ya. X plus 60 ditambah K kali 360. Jadi yang ini 2X-nya tidak boleh 0, 180, 360 ya. Berarti X-nya tidak boleh 0, tidak boleh 90, tidak boleh 180, dan seterusnya. Kelipatan. Oke, yang pertama dulu. Berarti X sama dengan 60 ditambah K kali 360. Karena 0 sampai 360 berarti yang ini hanya 60 saja. Saat K-nya 0 ya. Sedangkan yang ini kedua ruas dikurangi X, ditambah X sorry. Jadi 3X. 180 dikurangi 60 berarti 120. Ditambah K kali 360. Berarti X adalah 40. Ditambah K kali 120. X-nya 0, K-nya 0, 40. Berarti K-nya mulai 0 ya. K-nya 1, 160. K-nya 2, 280. Nah, ternyata tidak ada yang 0, 90, 180. Jadi himpunannya ada 4. Jadi bisa 40, 60, 160, dan 280. Gitu ya.
Jadi nilai-nilai X-nya tidak ada yang mengakibatkan sinus 2X-nya itu 0. Berarti semuanya memenuhi. Berikutnya. Himpunan penyelesaian tangan 3X sama dengan kotangan 2X. Oke. Berarti ini salah satunya juga harus dirubah ya. Ini diubah. Berarti tangan 3X sama dengan tangan 90 min ya. 2X. Berarti 3X sama dengan 90 min 2X ditambah K kali 180 ya kalau tangan. Kedua ruas tambahkan 2X. Berarti 5X sama dengan 90 ditambah K kali 180. Berarti X-nya adalah ini 18. 90 bagi 5. 180 bagi 5. 36. Nah berarti ini K-nya mulai dari 1. Dari 0 dulu. K-nya 0, 18. K-nya 1. Berarti tambah 36. Jadi 54. K-nya 2 tambah 36. Berarti 90 ya. Oke. K-nya 3 berarti tambah 36 jadi 126. K-nya 4 tambah 36 berarti 162 ya. Nah berarti himpunan penyelesaiannya ini. Jadi himpunan penyelesaiannya mulai dari 18 ditambah 36 aja semua. Kelipatan 36 karena K plus 36. Gitu ya. Jadi ada 5 nilai X. Baik, kita lanjutkan. Bila akar 3 cos 2X sama dengan sin 2X. Nah, karena di sini berbeda nilai koefisiennya. Yang ini akar 3, yang ini 1. Berarti tidak bisa dirubah seperti yang tadi. Sin jadi cos atau cos jadi sin. Tapi yang kalian lakukan adalah kedua ruas dibagi aja dengan cos 2X. Biar menjadi sin per cos. Nah, sin per cos kan tangan ya. Berarti tangan sama dengan, atau tangan 2X sama dengan akar 3. Karena ini 1 kan. Nah, tangan yang hasilnya akar 3 kan tangan 60. Tangan 60 berarti 2X sama dengan 60 ditambah K kali 180 kalau tangan. Bagi 2 semua, 30 ditambah K kali 90. Kalau K-nya 0, 30. Gitu ya. Berarti K-nya mulai dari 0. K-nya 1, 120. Masih bisa. K-nya 2, K-nya 1. K-nya min 1. Berarti min 60. K-nya min 2. Berarti min 150 ya. Karena min 180 sampai 180. Berarti himpunan penyelesaiannya ada 4. Jadi min 150, kemudian min 60, 30, dan 120. Kalau ditanya himpunan ya, kalau enggak ya seperti ini aja. 30, 120, min 60, min 150. Bisa dipahami? Oke, berikutnya. Bila cos 4X, 4 cos X ditambah 3 sin X sama dengan 0, maka nilai tangan berapa? Oke, sama ini seperti yang tadi ya, nah. Kalau ditanya nilai tangan berarti ini bagi dengan cos aja. Jadi 4 cos X dibagi dengan cos X. 3 sin X dibagi dengan cos X. 0 kan dibagi berapapun 0. Berarti 4 sama dengan 3 tan X. Berarti 3 tan X sama dengan min 4. Maka tan X adalah min 4 per 3. Jadi nilai tangan X-nya min 4 per 3. Bisa dimengerti? Kita
Kita lanjutkan. Ini masih sederhana ya. Kita lanjutkan. Penyelesaian dari persamaan cos 3x tambah cos x sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0 sampai 360. Nah ini kalian bisa gunakan rumus sin plus sin ya. Cos plus cos. Apa bentuk lain dari cos A plus sin A? Ada ingat? Cos A ditambah cos B. Itu bentuk lainnya adalah 2 cos setengah jumlah kali cos setengah selisih. Nah, berarti yang ini pun bisa menggunakan rumus ini. Berarti 2 cos setengah jumlah dikali cos setengah selisih. Kenapa bisa menggunakan ini? Karena koefisiennya sama ya. Kalau koefisiennya sama bisa menggunakan ini. Dalam hal ini adalah koefisiennya 1. 3x tambah x 4x kali setengah berarti 2. Jadi 2 cos 2x. 3x kurang x 2x dikali setengah berarti x. Jadi cos x sama dengan 0. Maka ada 2 persamaan. Yang pertama cos 2x 0. Yang kedua adalah cos x sama dengan 0. Nah cos yang hasilnya 0 itu adalah cos 90. Atau cos 270. Begitupun yang ini. Cos 90 atau cos 270. Nah, sehingga X sendiri adalah 90 atau 270. Jangan lupa ditambah K kali 360. Kalau 2X, 3X, dan seterusnya. Berarti X sendiri adalah 45 atau 135 ditambah K kali 180. Jadi kalau K-nya 0, berarti X-nya yang dipilih adalah 45 dan 135. Kalau K-nya 1 berarti 45 tambah 180 jadi 225. 135 tambah 180 berarti 315. Begitupun yang ini berarti 90 atau 270. Maka penyelesaian yang memenuhi ada 6 ya. 45, 135, 90 dan seterusnya. Jadi ada 6. Ada 6 nilai X yang bisa memenuhi. Kalau ditanya himpunan penyelesaian ya berarti tinggal dibuat kurung aja. 45 diurut ya 90, 135, 225, 270 dan 315. Nah, itu kalau dibuat himpunan. Kalau enggak ya seperti ini aja, X sama dengan sekian dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Penyelesaian dari persamaan kosekan 2X kali sekan 2X tambah kosekan 2X kali kosekan X sama dengan sekan 2X kali sekan X tambah sekan X tambah kali kosekan X. Oke, di sini ada nilai yang sama yang bisa kalian faktorkan ya. Di sini ada kosekan 2X, kosekan 2X. Begitupun yang ini ada sekan X, ada sekan X ya. Jadi bisa difaktorkan dulu. Sehingga yang ini adalah kosekan 2X kali sekan 2X tambah kosekan X sama dengan yang ini sekan X kali sekan 2X kali kosekan X ya. Lalu ini pindah posisi. Jadi nggak boleh dicoret ya. Karena dia pemfaktoran. Nah, jadi yang ada adalah difaktorkan lagi. Nah, ini faktornya. Jadi, ini harus difaktorkan. Ya, nggak boleh dicoret. Berarti, sekan 2X tambah kosekan X kali ini.
Kosekan 2X min sekan X sama dengan 0 ya. Berarti ada dua kemungkinan. Sekan 2X sama dengan min kosekan X. Yang kedua, kosekan 2X sama dengan sekan X ya. Ini min ya. Berarti sekan 2X sama dengan, atau dirubah ya. Jadi apa, sekan itu kan seperkos ya. Jadi cos 2X. Kosekan itu sepersin. Jadi sepersin X ya. Diputar semua. Begitupun yang ini diputar. Gitu ya, diputar. Nah, min sin X itu identik dengan cos 90 plus. Gitu ya. Cos 90 plus itu kan min sin X. Atau ada dua kan ini ya. Ini juga ada dua, jadi 2X sama dengan 90 plus. Atau min 90 ya. Oke. Ini pindah posisi, X sama dengan 90 ditambah K kali 360. Yang ini berarti 3X min 90. Min 90 ditambah K kali 360 ya. Dibagi 3 dulu. Jadi min 30 ditambah K kali 120 ya. Yang ini K-nya 0 berarti 90, K-nya 1 melampaui karena diminta sampai 180. Yang ini K-nya 0 negatif, K-nya 1 berarti 90, K-nya 2. 240 berarti 210 ya. Nah, 210 juga tidak memenuhi ya. Berarti hanya 90. Yang ini sin sama dengan cos. Berarti ganti salah satu. Sama dengan 90 plus atau 90 min atau 90 plus ya. Kuadran 1 dan 2. Jadi X sama dengan 90 min X ditambah K kali 360 atau 2X sama dengan 90 plus ya. K kali 360. 3X sama dengan 90 ditambah K kali 360. Berarti X-nya 30 ditambah K kali 120. K-nya 0, 30. K-nya 1, 150 ya yang ini. Yang ini X sama dengan 90 ditambah K kali 300. Sama seperti yang tadi. Berarti ini juga 90. Jadi penyelesaiannya hanya ada 3 ya. 30, 90, dan 150. Tapi ingat ini nggak boleh, sorry. 90 itu tidak boleh. Kenapa? Karena nilainya kosekan itu sekan ya. Sekan 90 itu nggak ada. Sekan tidak boleh 0 ya. Berarti X tidak boleh 90. Jadi X nggak akan pernah sekan, sorry. Sekan itu kan seperkos ya. Cos X tidak boleh 0. Cos X tidak boleh 0 berarti X nggak boleh 90. Karena nilai sekan nggak akan pernah mencapai 90 nilai X-nya. Namanya asimtot ya kalau untuk sekan. Asimtotnya sama seperti tangan ya, tidak boleh 0 cosnya. Berarti tidak boleh 90, tidak boleh 270. Kenapa? Karena tangan juga sin per cos kan ya. Tangan juga sin per cos. Sedangkan kalau kosekan, nah kosekan juga nggak boleh 0 sinusnya. Berarti nggak boleh 0, nggak boleh 180, nggak boleh 360.
Bisa dipahami? Berikutnya. Sin X kali sin 2X tambah sin X kali cos 2X sama dengan tangan kali cos 90. Nah, di sini ada cos 90 nih. Cos 90 itu kan 0 ya. Berarti sebelah kanannya 0. Sebelah kirinya ada sin X, ada sin X. Berarti sin X-nya keluarkan. Kali sin 2X ditambah cos 2X ya. Berarti yang pertama adalah sin X sama dengan 0. Yang kedua adalah sin 2X sama dengan min cos 2X. Karena sin 2X sama dengan tambah cos 2X sama dengan 0. Nah, yang ini boleh pakai tangan kayak tadi ya. Jadi sin 2X per cos 2X sama dengan min 1. Berarti tangan 2X sama dengan 135 ya. 135 itu 3/4 pi ya. Berarti 2X adalah 3/4 pi ditambah K kali pi kalau tangan. X sama dengan 3/8 pi ditambah K kali pi per 2. Berarti kalau K-nya 0, 3/8 pi, K-nya 1, berarti 7/8 pi ya. Jadi K-nya kalau nggak 0, 1. Sedangkan yang ini 0, pi dan 2 pi. Oh, 2 pi nggak memenuhi ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah mulai dari 0. 0 saja, bukan 0 derajat. 0 radian, kemudian pi, 3/8 pi, kemudian 7/8 pi dan pi ya. Itu nilai-nilai X yang memenuhi. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Nilai X yang memenuhi dari 4 sin 2X min 40 cos 60 sama dengan akar 3. Nah, ini pun sama ya. Jadi cos 60-nya dijadikan angka dulu atau nilai dulu. Jadi kalimat soalnya menjadi 4 sin 2X min 40 cos 60 itu kan setengah ya. Lalu 4 dikali setengah berarti 2. Sama dengan akar 3, kedua ruas dibagi 2. Sehingga sin 2X min 40 sama dengan setengah akar 3 ya. Nah, sinus yang hasilnya setengah akar 3 itu adalah sinus 60 di kuadran 1 atau sinus 120 di kuadran kedua. Berarti si 2X min 40 itu 60 atau 120 ditambah K kali 360. Maka 2X saja adalah 100 atau 160. K kali 360. Berarti X saja, 100 dibagi 2 ya. 50. 160 bagi 2, 80. 360 bagi 2, 180. Ya, jadi K-nya mulai 0. Kalau K-nya 0 berarti 50 atau 80. Kalau K-nya 1 berarti 230 ya. K-nya 1, 180 tambah 80, 260. Jadi jawabannya ada 4 ya. 50, 80, 230, dan 260. Bisa dimengerti? Berikutnya. Jika X lebih dari 0 kurang dari pi, X yang memenuhi persamaan, tangan kuadrat X min tangan X min 6 sama dengan 0, maka himpunan nilai sin X. Oke, yang ditanya sin X. Ingat di sini X-nya
Berarti hanya kuadran 1 dan 2 ya. Kuadran 1 dan 2. Berarti hanya di 2 kuadran. Kalau gitu nilai sinnya positif. Jadi nggak mungkin negatif nih. Nggak mungkin jawabannya BC. Pasti positif dua-duanya. Karena kuadran 1 dan 2. Oke, sekarang kita cari nilai tangannya dengan cara difaktorkan. Karena ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Tapi dalam variabelnya tangan. Tangan kuadrat hanya mungkin tangan X kali tangan X. 6, 3 kali 2 ya. Jumlahkan min 1 berarti min 3 tambah 2. Berarti nilai tangannya ada 2. Sama dengan min 2 atau sama dengan 3. Nah, kalau sama dengan minus, itu artinya nih di kuadran kedua. Kalau positif berarti ini artinya di kuadran 1. Nah, ingat nilai tangan itu adalah perbandingan. Sisi depan berbanding sisi samping. Jadi dibuat per 1 aja. Yang kalian lihat angkanya saja. Ini sisi depan, ini sisi samping. Berarti miringnya adalah 4 kuadrat tambah 1 kuadrat. Begitupun yang ini. Sisi depan, sisi samping. Berarti miringnya adalah 9 tambah 1. 10 ya. Nah nilai sinus itu dua-duanya positif. D per B ya. Jadi 2 per akar 5. Atau 3 per akar 10. Jadi kalau dirasionalkan jadi 2 per 5 akar 5. Yang ini 3 per 10 akar 10. Dua-duanya positif. Gitu ya. Jadi dua-duanya positif. Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Bila X memenuhi 2 sin kuadrat X min 3 sin X min 2 sama dengan 0. Untuk X pi per 2 sampai min pi per 2 sampai pi per 2. Berarti ini kuadran 1 dan 4 ya. Kuadran 1 atau 4. Nah nilai cos kuadran 1 atau 4 itu positif. Jadi ini nggak mungkin. Karena kuadran 1 atau 4 nilai cos positif. Oke kita faktorkan. 2 sin kuadrat hanya mungkin 2 sin X kali sin X. 2 hanya mungkin 2 kali 1. Dijumlahkan min 3 berarti min 4 ditambah 1 ya. Maka yang didapat adalah 2 sin X sama dengan min 1. Atau sin X sama dengan 2. Nah sinus nggak mungkin 2. Maksimumnya 1. Jadi nggak mungkin 2. Maka yang dijadikan perhatian hanya ini aja. Min 1 per 2. Itu artinya berarti ini ada di kuadran keempat. Kuadran keempat. Kalau kuadran keempat berarti X-nya 330. Atau boleh juga adalah min 30. Nah berarti nilai cos X-nya adalah min cos 30. Atau cos 30. Jadi setengah akar 3. Jadi jawabannya adalah setengah akar 3. Kuadrat keempat adalah min 30 atau 330. Gitu ya. Jadi pilih yang nilainya positif. Baik, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke pertidaksamaan trigonometri ya. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos 2x lebih dari sama dengan akar 3. Untuk X min Pi sampai dengan Pi. Oke. Pertidaksamaan dengan persamaan bedanya ada di garis bilangan ya. Jadi kalian pastikan batasnya dulu. Kalau menentukan batas maka kalian asumsikan sama dengan. Jadi diasumsikan sama dengan dulu. Berarti batasnya adalah cos 2x sama dengan setengah akar 3. Nah, cos yang hasilnya setengah akar 3 itu adalah cos cos 30, sorry. Oh, dalam pi ya. Cos 30 itu berarti pi per 6.
pi per 6 atau min pi per 6. Berarti si 2X itu adalah min pi per 6 atau pi per 6. Ditambah K kali 2pi. Bagi 2 semua, min pi per 6 atau pi per 6. Pi per 6. Bagi 2 ya. Jadi pi per 12 atau min pi per 12. Ditambah K kali pi ya. Nah untuk K-nya min 1, berarti X-nya min 13 per 12. Ini berarti tidak memenuhi. Atau kalau min 1 berarti 11 per 12 ya. Min 11 per 12. Pi ya. Berikutnya kalau K-nya 0. Berarti memenuhi semuanya. Pi per 12 dan min pi per 12. Kalau K-nya 1. Berarti 11 per 12 pi. Atau 13 per 12 pi. Nah ini tidak memenuhi. Karena melampaui pi ya. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya mulai dari 11 per 12 pi. Kemudian min 1 per 12 pi. Kemudian 1 per 12 pi. Dan 11 per 12 pi. Gitu ya. Jadi jawabannya ada 4. Min 11 per 12. Min 1 per 12 pi. 1 per 12 pi dan 11 per 12 pi. Yaitu nilai-nilai X yang memenuhi dari bentuk pertidaksamaan. Sorry yang ditanyakan pertidaksamaan ngaco. Berarti batasnya ini sebagai garis bilangannya, sorry. Berarti garis bilangannya kalian buat batasnya ada 6, ujung interval. Ya, berarti ujung interval min pi tidak ada sama dengannya. Karena ini ada sama dengan berarti min 11 per 12. Kemudian min 1 per 12 pi. Kemudian 1 per 12 pi. 11 per 12 pi dan pi. Nah yang gampang ujinya adalah uji 0. Yang gampang uji 0 ya. Uji X sama dengan 0. Itu artinya berarti 2 cos 0. Lebih dari sama dengan akar 3. 2 lebih dari sama dengan akar 3. Ini pernyataan yang benar. Berarti kalau benar lebih dari itu positif. Kiri kanannya selang-seling. Yang dipilih yang bertanda positif. Karena ini yang lebih dari. Nah jadi jawabannya adalah berupa interval ya. Min pi sampai dengan min 11 per 12 pi. Ada sama dengannya. Kemudian min 1 per 12 pi sampai dengan 1 per 12 pi. Terakhir adalah 11 per 12 pi kurang dari pi ya. Tidak ada sama dengannya. Nah jadi intervalnya ada 3 nih. Kalau min pi sampai dengan pi. Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari persamaan tangan 2X kurang dari sama dengan 1 per akar 3 untuk X 0 sampai 180. Nah, kalau tangan ingat ya, tangan itu ada asimtot. Jadi hati-hati pada saat tangan ya. Ini batasnya berarti tangan 2X sama dengan 1/3 akar 3. Asimtotnya berarti cos 2X tidak boleh 0 gitu aja ya. Atau tangannya bolehnya berapa saja. Berarti yang ini tangan yang hasilnya 1/3 akar 3 itu adalah tangan 30. Berarti 2X adalah 30 ditambah K kali 180 kalau tangan.
Berarti X-nya adalah 15 ditambah K kali 90. K-nya 0, 15. K-nya 1, 105. K-nya 2 melampaui ya. Berarti hanya 2 nih. Tapi di sini 2X tidak boleh 90 atau 270. Berarti X-nya nggak boleh 45 atau 135. Nggak boleh. Jadi walaupun di antara ini, jadi batasannya 0. Kemudian ada sama dengannya, berarti boleh 15. Nggak boleh 45. Boleh 105. Nggak boleh 135. Nggak boleh 180. Nah, yang gampang adalah ujinya 0 aja. Uji X sama dengan 0 berarti tangan 0 kurang dari 1/3 adalah benar ya. Ini adalah benar. Nah, kalau benar berarti ini negatif karena kurang dari. Selang-seling. Maka yang dipilih yang kurang dari berarti yang negatif. Ya, jadi jawabannya ada di 3 interval. X lebih dari 0, kurang dari sama dengan 15. 45-nya nggak ada sama dengan karena dia asimtot. 105 boleh sama dengan. 135 juga asimtot. Batas interval juga nggak boleh sama dengan. Oke, jadi jawabannya ada 3. Hati-hati bentuk sama dengannya ya. Jadi asimtot itu cos 2X-nya tidak boleh 0. Bisa dipahami? Berikutnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 cos kuadrat 2X plus cos 2X min 1 kurang dari sama dengan 0 untuk X 0 sampai 180. Oke, ini juga sama difaktorkan dulu. Tapi kita asumsikan sebagai batas ya. Kalau batas berarti jadi persamaan. Faktorkan 2 cos kuadrat hanya mungkin 2 cos X kali cos X. 1 hanya mungkin 1 kali 1 ya. Plus 1 berarti plus 2 sama min 1. Dengan demikian cos 2X sama dengan setengah. Atau cos 2X sama dengan min 1. Cos yang hasilnya setengah ada 2. Kalau enggak 60. Dia di 300 ya. Berarti batasnya X-nya 30 atau 150. Begitupun yang ini. Min 1 itu adalah 180. Berarti X-nya 90 ya. Nah berarti batasnya ada 3 ditambah ujung interval. 0 tidak ada sama dengannya. 30 berarti ada sama dengannya. 90 juga ada sama dengannya. 150 juga berarti sama dengannya. 180 tidak ada. Yang paling mudah adalah uji 0,0 ya. Jadi uji X-nya 0. 2 cos 0 ditambah cos 0 dikurangi 1. 2 ditambah 1 kurangi 1 kurang dari 0 itu salah. Kalau salah berarti positif ya, karena kurang dari. Ini selang-seling. Yang dipilih yang kurang dari 0, berarti yang negatif. Jadi dipilih yang benernya. Maka intervalnya ada 2. Lebih dari sama dengan 30, kurang dari 90, atau lebih dari 150, kurang dari 180. Gitu ya? Nah itu bentuk pertidaksamaan kuadrat ya. Sama seperti persamaan, bedanya adalah ada di garis bilangan. Berikutnya. 12 sin 2X min 5 cos X lebih dari sama dengan 2. Nilai cos X yang mungkin. Oke. Ini sebenarnya
kita jadikan pertidaksamannya dalam sinus ya. Difaktorkan dulu. Kita asumsikan sama dengan 0. 12 kali 2, 24 ya. 24 itu berarti 8 sama 3 ya. Berarti 4 sin kuadrat X sama 3 sin X. 28 ya, min 8 ditambah 3 berarti kan min 5. Nah, karena ini lebih dari, bentar. Berarti, kok ada kuadratnya? Sorry. Bentar, ini nggak ada kuadratnya. Berarti nilai sinus X ada 2. Min 1/4 atau sinus X-nya adalah 2 ya. Nah, dengan demikian, maka batasnya ada 2 nih. Untuk sinus ya. Min 1/4 dan 2. Koefisien kuadratnya positif, berarti sebelah kanan positif. Lebih dari berarti yang diambil yang positif. Nah, berarti artinya sinus X-nya kurang dari. Sama dengan ya. Sama dengan min 1/4 atau sinus X-nya, oh ini sorry, 2/3 ya. 2/3. Lebih dari sama dengan 2/3. Ya berarti nilai cos X-nya ngikutin aja. Jadi kalau X-nya min 1/4, ini sisi depan, ini sisi miring. Berarti sampingnya adalah 16 ditambah kurangi 1 ya. Jadi akar 15. Berarti cos X-nya adalah min 1/15. Akar 15/4. Begitupun yang sinusnya ya. 2/3, ini sisi depan, ini sisi miring. Berarti sampingnya adalah 3 kuadrat min 2 kuadrat. Berarti 5 ya. Berarti cosnya adalah akar 5/3. Berarti kesimpulannya, ikutin aja. Cos X-nya kurang dari akar 15/4 atau cos X-nya lebih dari sama dengan akar 5/3 ya. Itu nilai cosnya. Berikutnya, ini yang menggunakan rumus ya. Jadi rumus-rumus trigonometri, kalian harus ingat bentuk dari cos min cos. Jadi kalau ada cos A min cos B, maka kalian bisa ubah menjadi min 2 sin setengah jumlah sama sin setengah selisih. Begitupun yang ini. Jadi min 2 sin setengah jumlah 5/6 tambah X ditambah pi/6 tambah X kali sin setengah selisih 5/6 tambah X dikurang pi/6 min X. Itu sama dengan 1/3 setengah akar 3. Berarti min 2 sin 5 pi/6 tambah pi/6 itu 6/6 pi. Bagi 2 berarti setengah pi ya. Ditambah X tambah X kali setengah berarti X. Begitupun yang ini, X-nya ini habis. 5 dikurangi 1 berarti 4. 4/6 dibagi setengah. Berarti 1/3 ya. 1/3 pi. Sama dengan setengah akar 3.
sin sepertiga pi itu adalah sin 60. Sin 60 berarti setengah akar 3. Bagi setengah akar 3 bagi setengah akar 3. Sehingga didapat kalimatnya menjadi sin setengah pi plus X sama dengan min setengah. Sin 90 plus itu adalah sama dengan cos min setengah. Nah, cos yang hasilnya min setengah itu ada 2. Kuadran kedua berarti pi min pi per 3 atau 2/3 pi. Lalu yang kedua di kuadran ketiga berarti pi ditambah pi per 3 atau 4/3 pi. Jadi jawabannya adalah 2/3 atau 4/3 pi. Saya dimengerti? Baik, berikutnya. Berikutnya sin 2x tambah akar 3 sin x sama dengan 0. Nah, berarti yang harus kalian lakukan perubahannya adalah, oh ini ada sama dengannya ya. Yang dilakukan adalah sin 2x-nya. Ini diubah menjadi 2 sin x cos x ya. Sudut rangkap. Akar 3 sin x-nya tetap sama dengan 0. Lalu di sini ada faktor yang sama yaitu sin x. Begitupun yang ini sin x. Jadi sin x-nya difaktorkan kali 2 cos x ditambah akar 3 sama dengan 0. Berarti ada 2 persamaan. Sin x sama dengan 0 atau 2 cos x sama dengan min akar 3. Atau dengan kata lain, cos x sama dengan min setengah akar 3. Untuk sin yang hasilnya 0 itu ada 0, kemudian 180 dan 360. Nah di sini 360-nya nggak ada sama dengan, berarti ini tidak memenuhi. Lalu min kuadran kedua dan kuadran ketiga 108 cos yang hasilnya setengah akar 3 itu 30. Berarti 180 min 30 atau 180 plus 30. 150 untuk kuadran kedua, 210 untuk kuadran ketiga ya. Jadi jawabannya 0, 180, nggak ada opsinya ya. Cos yang hasilnya setengah akar 3 itu cos 30 kan ya. 0, 100, oh ada nih ya. 0, 150, 180, 210 ya. Ya, jadi jawabannya yang C. Berikutnya. Cos 4x min 5 sin 2x plus 2. Oke. Kalau ada cos sudutnya rangkap, maka kalian bisa gunakan sudut rangkap. Dalam hal ini yang diubah berarti cosnya. Cos 2 alfa ada 3 rumus ya. Bisa 2 cos kuadrat alfa min 1. Bisa 1 min 2 sin kuadrat alfa. Bisa cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Nah, karena di sini yang dibutuhkan adalah sin 2x, maka yang digunakan adalah yang 1 min 2 sin kuadrat alfa. Dengan alfa 2x ya. Jadi yang ini dirubah dulu nih. Dirubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2x ya. Ini diubah dulu, ini tetap. Lalu satunya ditambahkan dengan 3, dengan 2. Jadi min 2 sin kuadrat 2x, min 5 sin 2x plus 3 sama dengan 0. Kalikan negatif dulu, bentuk kuadratnya upayakan positif. Jadi dikalikan negatif semua, jadi kalimatnya menjadi 2 sin kuadrat 2x plus 5 sin 2x min 3. 2 sin kuadrat hanya mungkin 2 sin kali sin ya. 2 sin 2x kali sin 2x.
Dijumlahkan plus 5 dikalikan min 3. Berarti plus 6 dikurangi min 1. Dikurangi 1. Jadi 6 sin 2x tambah sin 2x 5 sin 2x. Min 1 kali 3 min 3. Berarti sinusnya ada 2. Sinus 2x sama dengan setengah. Lalu sinus 2x sama dengan min 3. Nilai sinus nggak mungkin sampai minus 3. Paling rendah min 1. Jadi yang diperhatikan hanya sin 2x saja. Nah sinus yang hasilnya setengah itu adalah sinus 30 atau sinus 150. Berarti 2x itu bisa 30, bisa 150, bisa ditambah dengan K kali 360. Jadi X saja 15 atau 75 ditambah K kali 180. Jadi kalau K-nya 0, 15, 75, kalau K-nya 1, berarti 180 tambah 15, 195, 180 tambah 75, 255. Jadi jawabannya ada 4. Oh, karena di sini 0 sampai 180, berarti hanya 75 dan 15. Gimana? Berikutnya. Batasan nilai P agar persamaan akar sin 2P min 2X plus 1 cos X min P sama dengan P per 2. Oke. Ingat nilai cos itu maksimum. Cos itu maksimum 1, minimum min 1. Atau dengan kata lain, mutlak cos itu kurang dari sama dengan 1. Mutlak cos ya. Berarti dalam hal ini cos itu adalah antara pi per 2 dibagi dengan akar 2p kuadrat min 2p plus 1. Berarti ini ganti dengan mutlak p min 2 per akar 2p kuadrat min 2p plus 1 ya. Kurang dari sama dengan 1. Nah, pertidaksamaan mutlak. Ingat materi SMP kelas 10. Mutlak X kurang dari akar. Karena akar itu bentuk positif. Jadi mutlaknya boleh dibuang. Habis itu baru kuadratkan ini. Kuadratkan berarti P kuadrat min 4P plus 4 kurang dari 2P kuadrat min 2P plus 1. Pindahkan ke kanan semua. 2P kuadrat kurangi P kuadrat berarti P kuadrat min 4 jadi plus 4. Tambah min 2 jadi 2P. Plus 4 pindah jadi min 4. Tambah 1 jadi min 3. Nah setelah itu faktorkan. P plus 3 kali P min 1. Lalu ini batasnya ada 2 ya. Yaitu min 3 dan 1. Kalau ini kan pertidaksamaan aljabar. Koefisien kuadratnya positif berarti tanda kanan positif. Sini selang-seling. Yang diminta yang lebih dari 0 berarti yang positif. Jadi kalau ada sama dengan berarti boleh sama dengan min 3, boleh sama dengan min 1, sama dengan 1. Berarti P-nya kurang dari min 3 atau P-nya lebih dari sama dengan 1. Gitu ya? Jadi jawabannya adalah kurang dari sama dengan min 3 lebih dari sama dengan 1. Ingat ya, mutlaknya harus lebih dari sama dengan 1. Jadi kata kuncinya ada di sini nih. Kuncinya ada di sini. Bahwa nilai cos itu di antara min 1 dan 1. Oke, kita lanjutkan. Sin 2x min 10 tambah sin 2x min 70 sama dengan setengah K3. Nah ini pun gunakan rumus sin plus sin. Ingat rumus sin A plus sin B itu identik dengan 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih ya. Begitupun yang ini. Berarti 2 sin setengah jumlah
Jadi dijumlah 2X min 10 ditambah 2X min 70 kali cos setengah selisih. 2X min 10 min 2X plus 70 sama dengan setengah akar 3. Berarti 2 sin setengah 2X tambah 2X berarti 4X ya. Min 10 min 70 berarti min 80. Ini 2X-nya habis. Min 10 tambah 70 itu 60. Sama dengan setengah akar 3. Setengah kali 4X 2X kali min 80 berarti 40. Cos 30 itu setengah akar 3 ya. Sama dengan setengah akar 3. Nah, kedua ruas dibagi setengah akar 3 aja dulu. Ini berarti 1. Sehingga nilai sinnya untuk 2X min 40 harus setengah. Nah, seperti yang tadi aja. Sin yang hasilnya setengah itu adalah bisa sin 30 kuadran 1 atau sin 150 kuadran kedua. Berarti 2X min 40 saja adalah 30 atau 150 ditambah K kali 360. Jangan sampai lupa. Kedua ruas ditambahkan 40 dulu. Jadi 2X sama dengan 70 atau 190. Ditambah K kali 360. Bagi 2 semua, 35 atau 95 ditambah K kali 180 ya. Jadi untuk K-nya 0, berarti X-nya 35 atau 95. Untuk K-nya 1, berarti 35 tambah 180. Berarti 215. 95 tambah 180 berarti 275 ya. Jadi jawabannya adalah 35, 95, 215, dan 275. Bisa dimengerti? Baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bentuk pertidaksamaan lagi. Tapi di sini harus mengubah ke dalam bentuk-bentuk trigonometri ya. Rumus-rumus trigonometri. Saya tuliskan dulu 2 sin X kali sin X tambah cos X. Di sini sekannya pindah ke kanan. Tangan kuadrat X min sekan kuadrat X. Ingat identitas yang tangan dan sekan ya. 1 ditambah tangan kuadrat itu adalah sekan kuadrat. Jadi kalau tangan kuadrat min sekan berarti min 1 yang ini. Jadi 2 sin kuadrat X ditambah 2 sin X cos X dikurang 1. Lebih dari 0. Nah tadi ingat ya. Bentuk lain dari 1 min 2 sin kuadrat X. Ini saya pindahkan di sebelah kiri saja. Jadi 2 sin X cos X ditambah 2 sin kuadrat X min 1 dideketin ya. Nah ini bentuk sudut rangkap semua nih. Ini rangkap sinus, ini rangkap kosinus. Berarti ini adalah sin 2X. Yang ini adalah min cos 2X. Gitu ya. Nah jadi pertidaksamanya adalah pertidaksamaan trigonometrik sin 2X min cos 2X. Nah kalian asumsikan sebagai batas. Jadi batasnya adalah sin 2X min cos 2X sama dengan 0 dulu. Berarti sin 2X sama dengan cos 2X ya. Seperti yang tadi ya, kedua ruas dibagi cos jadi tangan sama dengan 1. Ya, bagi dengan cos 2X ya. Cos yang hasilnya tangan sama dengan 1 itu tangan 45 ya. 45 itu pi per 4, sorry. Nah, ini pi per 4 ditambah K kali pi. Berarti X saja adalah pi per 8
ditambah K kali setengah pi. K-nya 0, pi per 8. K-nya 1 berarti 4 ya. Jadi 5 per 8. Nah, berarti intervalnya ada 4 batasnya. 0, kemudian pi per 8, 5 per 8, sama pi kan ya. Gitu ya. Lalu kalian gunakan uji aja. Misalkan ujinya adalah X sama dengan 0. Sin 0 min cos 0 ya. Ternyata min 1 lebih dari 0 itu kan salah ya. Maka 0 itu salah. Berarti kalau salah negatif. Ini positif, ini negatif. Yang diminta yang lebih dari 0 berarti yang positif. Di X-nya di antara pi per 8 sampai dengan 5 per 8. Ya, jadi jawabannya adalah yang C ya. Jadi X-nya di antara pi per 8 sampai dengan 5 pi per 8. Nah, itu contoh-contoh persamaan yang menggunakan atau melibatkan rumus-rumus trigonometri ya. Baik sudut rangkap maupun selisih, jumlah, dan seterusnya. Saya kira itu ya. Bentuk-bentuknya mudah-mudahan kalian bisa terbekali. Sehingga pada saatnya nanti, saat diujikan, kalian bisa mengerjakannya. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.